الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد. Teman-teman beserta kajian online bedah kitab atau bedah buku argumen Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah, hidayah, ni'mah, barokah, ditinggikan derajat para peserta sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah, dianugerahi rezeki yang barokah, rezeki yang mudah, rezeki yang melimpah ruah, dan mudah-mudahan kita kelak pada gilirannya masing-masing meninggalkan dunia yang sementara ini, akhir hayat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai akhir hayat yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 364. Mohon maaf belum dicetak ulang ya. Buku ini belum dicetak ulang. Mudah-mudahan di bulan ini sebelum Ramadan ini sudah bisa kita cetak ulang sehingga bisa diambil manfaatnya oleh semakin banyak masyarakat luas. Kita telah sampai di halaman 364, soal jawab nomor 6. Bagi yang pertama kali mengikuti kajian ini, perlu diketahui bahwa kita memulai dari bagian belakang dari buku ini ya, tidak dari depan. Kita mulai dari soal jawab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mulai di pertemuan pertama dulu, soal jawab nomor 1 di halaman 358. Ini adalah pertemuan keempat. Terlupakan kemarin yang pertemuan ketiga, rekamannya belum saya upload di channel YouTube saya, tapi sudah di-upload di channel YouTube teman-teman admin ya. Soal jawab nomor 6. Apakah jawaban kita atas tuduhan golongan Wahabi bahwa sifat wajib 20 membatasi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengatakan biasanya bahwa sifat Allah itu tidak terbatas. Jangan dibatasi hanya 20. Mereka menganggap kita ini membatasi sifat Allah hanya 20. Itu klaim mereka. Padahal para ulama kita dari masa ke masa, ulama Asy'ariyah, Maturidiyah, para ulama Ahli Sunnati wal Jamaah, dengan menyatakan bahwa sifat wajib Allah ada 13, atau sebagian dari mereka mengatakan ada 20. Ini sama sekali tidak bermaksud dan tidak bertujuan untuk membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala. Jawab, perlu diketahui bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membatasi sifat-sifat Allah menjadi 20 sifat. Namun sifat 20 tersebut adalah sifat-sifat Allah yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf, balik dan berakal. Jadi orang Wahabi itu memang tidak paham mengenai pembahasan sifat 20 yang biasa disampaikan oleh para ulama, baik secara lisan maupun yang mereka tulis di berbagai kitab karya mereka. Orang-orang Wahabi terlalu suudzon dengan para ulama kita. Mereka gagal paham mengenai maksud penyebutan para ulama, penjelasan para ulama, bahwa ada 20 sifat wajib bagi Allah, wajib akli bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ada 20 sifat atau 13 sifat menurut sebagian ulama, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. 13 sifat, ada 13 sifat yang pasti tetap pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala secara akal. Akal
yang sehat pasti akan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 13 sifat atau 20 sifat ini. Dan 13 sifat atau 20 sifat inilah yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Karena 13 sifat ini atau 20 sifat ini adalah syarat-syarat ketuhanan. Seandainya Tuhan tidak memiliki salah satu dari 13 atau 20 sifat ini, maka dia tidak layak disebut sebagai Tuhan. Makanya akal yang sehat pasti akan mengambil satu kesimpulan, menarik satu kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah pasti memiliki 13 atau 20 sifat ini. Ini dikarenakan 20 sifat tersebut secara berulang-ulang disebut dalam Al-Quran dan hadis, baik secara lafaz maupun makna. Karena sifat-sifat tersebut adalah syarat ketuhanan, syaratul uluhiyah. Jadi kita yang sudah mukallaf, balik dan berakal, diwajibkan oleh syariat untuk mengetahui secara fardhu ain, mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki atau tetap pada zatnya 13 sifat atau 20 sifat ini. Jadi yang difardhu ainkan oleh syariat kepada kita adalah mengetahui 13 sifat dan atau 20 sifat itu. Adapun menghafal lafadznya, menghafal wujud, qidam, baqa, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah dihafal oleh sebagian umat Islam, maka sebagian yang lain gugur kewajiban menghafalnya. Tetapi mengetahuinya serta meyakini maknanya, ini difardhu ainkan bagi setiap orang yang sudah balik dan berakal. Karena memang 13 atau 20 sifat ini adalah syarat-syarat ketuhanan. Dan juga 13 atau 20 sifat ini adalah sifat-sifat yang disebutkan secara berulang-ulang. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, baik secara lafaz ataupun secara maknanya. Yang secara makna misalkan sifat wujud. Sifat wujud ini disebutkan berkali-kali dan berulang-ulang, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Allah Ta'ala berfirman, afillahi syak, ayla syakka fi wujudih. Tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di dalam ayat ini tidak disebut secara eksplisit sifat wujud, tetapi secara makna orang yang memahami Al-Quran dengan baik, maka dia akan menyimpulkan bahwa Allah bersifat dengan sifat wujud, bahwa Allah ada dan tidak ada keraguan akan adanya. Di dalam hadis disebutkan kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah ada pada azal dan belum ada segala sesuatu selainnya. Hadis ini juga menyatakan secara makna bahwa Allah ada dan keberadaannya tidak memiliki permulaan. Seandainya Allah tidak memiliki 20 sifat tersebut atau 13 sifat tersebut, kita kembali ke buku ya. Niscaya alam beserta segenap isinya tidak akan pernah ada. Karena alam ini ada, maka hal ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat wujud. Allah ada dan adanya tidak memiliki permulaan, adanya tidak berakhir, keberadaannya tidak bisa dibayangkan. Dia maha kuasa, dia maha berkehendak, dan seterusnya. Oleh karenanya dalam beberapa kesempatan Rasulullah seringkali memperdengarkan kepada para sahabatnya sifat-sifat Allah yang 20 tersebut atau yang 13 tersebut, baik secara lafaz maupun secara makna. Soal nomor 7. Beberapa ulama berpendapat bahwa sifat-sifat Allah yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf balik dan berakal ada 13, bukan 20. Jelaskan mengenai hal ini. Jawab. Pendapat tersebut menegaskan bahwa 7 sifat ma'nawiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan seterusnya. Sudah terwakili oleh 7 sifat ma'ani. Qudrah, iradah,
Sebab jika dikatakan bahwa Allah bersifat dengan sifat kudrah, misalkan, maka dapat dipahami darinya kaunuhu qadiran. Allah zat yang maha kuasa. Inilah sebenarnya pendapat yang lebih kuat menurut para ulama muhaqqiqin. Jadi ketika sudah disebut Allah bersifat dengan sifat kudrah, maka secara otomatis akan dipahami bahwa Allah kaunuhu qadiran. Allah adalah zat yang maha kuasa. Ketika dikatakan bahwa Allah bersifat dengan sifat iradah, maka secara keniscayaan bisa disimpulkan kaunuhu muridan, bahwa Allah adalah zat yang maha berkehendak. Jadi menurut para ulama muhaqqiqin tidak perlu ada penambahan 7 sifat yang terakhir yang disebut dengan sifat ma'nawiyah. Karena sifat-sifat ma'nawiyah ini adalah sifat-sifat yang merupakan keniscayaan dari sifat ma'ani, 7 sifat ma'ani yang disebutkan sebelumnya. 8, apakah yang dimaksud dengan tauhid? Jawab, tauhid artinya meyakini keesaan Allah pada zat, sifat, dan perbuatannya. Yakni meyakini bahwa zatnya tidak menyerupai zat makhluk. Bukan merupakan benda yang tersusun dari bagian-bagian. Dan mustahil dapat dibagi. Karena dia maha suci dari ukuran dan bentuk. Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan apa? Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati wal zamani wal makan. Allah al-munazzahu 'anil jismiyyati. Allah maha suci dari kebendaan. Allah maha suci dari bentuk. Allah maha suci dari ukuran. Wal jihati, Allah maha suci dari arah. Wazzamani, tidak berlaku baginya perputaran waktu. Wal makani, dan Allah maha suci dari tempat. Allah tidak bertempat. Ketika dikatakan bahwa Allah maha esa pada zatnya, artinya zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Kalau disebutkan zat Allah, maka yang dimaksud adalah haqiqatuhu, hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh banyak sekali para ulama. La ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang penting lagi untuk disampaikan bahwa Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, wallahu wahidun la min tariqil adadi, walakin min tariqi annahu la syarikalah. Allah subhanahu wa ta'ala maha esa. Itu bukan dari segi jumlah. Allah subhanahu wa ta'ala maha esa bukan dari segi bilangan. Bukan dalam arti jumlah sehingga bisa dibagi, sehingga bisa dipecah menjadi 2, menjadi 3, dan seterusnya. Walakin min tariqi annahu la syarikalah, tetapi esanya Allah itu dari segi bahwa tiada sekutu baginya. Dalam arti bahwa Allah tiada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya dalam ketuhanan. Allah menciptakan alam semesta tanpa bantuan sekutu, tanpa bantuan siapapun, tanpa alat apapun. Juga meyakini, kembali ke buku, juga meyakini bahwa sifat-sifatnya tidak menyerupai sifat-sifat selainnya. Serta meyakini bahwa tidak ada yang berbuat dengan makna tidak ada yang menciptakan segala sesuatu dari tiada menjadi ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid itu artinya adalah meyakini keesaan Allah pada zat, sifat, dan perbuatannya. Artinya zat Allah kita yakini berbeda dengan zat selainnya. Sifat Allah kita yakini berbeda dengan sifat selainnya. Perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk membutuhkan kepada organ, kepada alat. Perbuatan makhluk membutuhkan kepada mubasyarah. Kalau ingin membuat sesuatu, maka makhluk menyentuh sesuatu itu, mengolah sesuatu itu.
dan seterusnya. Seperti yang biasa kita lihat ketika seseorang memproduksi sesuatu, ketika seseorang membuat sesuatu, menyusun sesuatu, membuat rumah misalkan, maka dibutuhkan alat-alat untuk membangun sebuah bangunan rumah. Tidak cukup dengan seorang diri, tetapi butuh bantuan para tukang, butuh bantuan para kuli, dan lain sebagainya. Perbuatan Allah tidak seperti itu. Tidak ada yang berbuat terhadap alam ini, artinya tidak ada yang menciptakan alam semesta ini, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor berikutnya, nomor 9, apakah tauhid terbagi menjadi 3? Jawab, tidak. Tauhid tidak terbagi menjadi 3 atau lebih. Pembagian tauhid menjadi 3 ini adalah brand orang-orang Wahabi. Pembagian tauhid menjadi 3 ini adalah salah satu ciri khas kelompok Wahabi. Di beberapa lembar kerja siswa, di tingkat aliyah, di tingkat madrasah aliyah, akidah akhlak, kurikulum tahun sekian, nggak tahu kalau yang sekarang. Di beberapa terbitan LKS itu, tauhid bukan hanya dibagi menjadi 3, bahkan dibagi menjadi 5. Ya, ada katanya tauhid selain yang 3 yang biasa disebutkan oleh orang Wahabi, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Di LKS itu juga ditambahkan ada tauhid mulkiyah katanya, dan ada tauhid rohmaniyah. Ya, ini jelas adalah pembagian, ini adalah klasifikasi yang tidak pernah diajarkan oleh seorang ulama pun. Yang pertama kali membagi tauhid menjadi 3 adalah Ibnu Taimiyah, panutan orang-orang Wahabi, kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya, yaitu orang-orang Wahabi. Pembagian tauhid, kembali ke buku, pembagian tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat, bukanlah ajaran ahlus sunnah wal jamaah, melainkan ia adalah bid'ah yang dipropagandakan oleh tokoh panutan Wahabi yang bernama Ibnu Taimiyah. 10. Bagaimana membantah golongan Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3? Jawab. Buka halaman 366 yang sudah punya buku. Yang belum punya buku, ingin mendapatkan buku, mohon bersabar ya, belum dicetak ulang. Halaman 366, pembagian tauhid menjadi 3 tidak pernah diajarkan oleh satupun ulama salaf dan ulama khalaf. Kemudian bantahan yang kedua, al-ilah dan ar-rabb maknanya sama, yaitu Tuhan yang berhak disembah. Al-ilah dengan ar-rabb itu artinya sama. Jadi jangan kemudian tauhid itu dibagi menjadi uluhiyah dan rububiyah. Karena ilah, al-ilah, dan ar-rabbu itu hakikatnya sama, artinya sama. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Lalu kenapa dalam tauhid disebut, kemudian kenapa dalam tauhid tersebut dibedakan? Kenapa dipisah antara rububiyah dan uluhiyah? Bantahan yang ketiga, pembagian tauhid menjadi 3 berujung pada kesimpulan bahwa orang-orang kafir jahiliyah adalah kaum yang bertauhid menurut klaim Wahabi. Mereka mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Karena dalam penjelasan orang-orang Wahabi, tauhid rububiyah itu artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan sang pencipta. Dan orang-orang kafir jahiliyah pada waktu itu memang memiliki keyakinan dan terlontar dari perkataan mereka bahwa Allah adalah sang pencipta. Tetapi kemudian mereka tidak menyembahnya. Ini kata orang-orang Wahabi, berarti orang-orang kafir jahiliyah itu telah mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Kembali ke buku, ini jelas kontradiktif, berlawanan. Bagaimana mungkin seorang yang kafir disebut sebagai orang yang bertauhid? Ya, bertauhid itu artinya beriman. Bantahan yang keempat, pembagian tauhid menjadi 3 juga berujung pada kesimpulan bahwa umat Islam yang melakukan tawassul dengan
Pembagian tauhid jadi tiga juga berujung pada kesimpulan bahwa umat Islam yang melakukan tawassul adalah orang-orang kafir yang menyembah orang yang ditawasuli dan tidak mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Ini jelas adalah kesimpulan yang serampangan karena bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ajaran para ulama yang menyatakan kebolehan tawassul. Jadi orang-orang Wahabi membagi tauhid menjadi tiga. Yang pertama kata mereka adalah tauhid rububiyah. Orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, maka orang tersebut telah bertauhid dengan Allah, telah bertauhid kepada Allah, telah mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Kata orang-orang Wahabi. Kemudian tauhid uluhiyah. Yang disembah hanya Allah. Kata mereka. Yang boleh disembah itu hanya Allah. Kalau ada seseorang yang bertawassul dengan Mbah Sunan Ampel, bertawassul dengan Nabi Muhammad, bertawassul dengan orang-orang soleh, bertawassul dengan para nabi, bertawassul dengan az-zawat al-fadilah, maka itu artinya dia telah menyembah selain Allah. Maka dia telah mempersembahkan ibadah kepada orang-orang yang dijadikan wasilah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan mereka membagi tauhid menjadi tauhid uluhiyah ini tiada lain, maksud dan tujuan utamanya adalah mengkafirkan, memusyrikkan orang-orang yang melakukan amaliyah tawassul yang diajarkan langsung oleh Rasulullah dan juga dipraktekkan oleh para sahabat, dipraktekkan oleh para ulama dari masa ke masa. Jadi para ulama kita itu tidak hanya mengajarkan kebolehan tawassul, bahkan mereka mempraktekkan tawassul, melakukan tawassul dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nanti di buku argumen ini akan menjadi jelas bahwa amaliyah tawassul adalah amalan, adalah amaliyah yang langsung diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan dan dipraktekkan oleh para sahabat, diajarkan dan dipraktekkan oleh para tabi'in, diajarkan dan dipraktekkan oleh para ulama dari masa ke masa, termasuk juga diajarkan dan dipraktekkan oleh para kiai, para ulama kita di Indonesia dan dipraktekkan sampai detik ini, sampai saat ini oleh ratusan juta umat Islam di berbagai belahan dunia. Kalau pelaku tawassul adalah kafir, musyrik, menyembah selain Allah, itu artinya ratusan juta umat Islam yang melakukan praktek tawassul itu menurut orang-orang Wahabi adalah kufar. Menyembah orang yang ditawasuli atau menyembah kuburan kata orang-orang Wahabi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian bantahan berikutnya, konsep yang disebut tauhidul asma was sifat. Versi mereka menyatakan bahwa seseorang yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Takwil, ya, bagi yang belum memahami arti takwil, takwil itu artinya adalah sorfun nassi an zahirihi. Memalingkan nas. Nas yang dimaksud di sini adalah teks Al-Quran dan hadis. Memalingkan nas dari makna harfiahnya. Memalingkan nas dari makna zahirnya. Ini yang dimaksud dengan takwil yang kita bahas pada konteks pembahasan ini. Konsep yang disebut tauhidul asma was sifat. Ya, kata mereka tauhid yang nomor 3. Versi mereka, versi Wahabi. Menyatakan bahwa seseorang yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat berarti ia mengingkari dan menafikan sifat-sifat Allah. Ayat-ayat mutasyabihat atau juga ada hadis-hadis mutasyabihat artinya adalah nas Quran atau hadis yang memiliki lebih dari 2 makna. Dan untuk menentukan makna yang tepat sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kaidah bahasa, maka dibutuhkan perenungan yang mendalam. Nanti akan menjadi jelas ya mengenai takwil, kemudian mengenai al-ayat al-mutasyabihat di soal jawab berikutnya, insya Allah.
Ini berarti pengkafiran terhadap para ulama khalaf yang melakukan takwil secara terperinci. Dan juga pengkafiran terhadap sebagian ulama salaf yang juga melakukan takwil secara terperinci. Na'udzubillah min dzalik. Karena takwil itu ada dua. Ada takwil yang global, yang disebut dengan tafwid, dan ada takwil yang tafsil, yang terperinci, yang disebut dengan takwil, atau yang biasa disingkat, atau yang disebut dengan takwil saja. Satu soal jawab lagi ya. Nomor 11, apa bahaya yang ditimbulkan jika pembagian tauhid menjadi tiga ini diajarkan dan disebarluaskan? Jawab, di antara bahayanya adalah satu, konsep yang disebut tauhid rububiyah akan memunculkan anggapan bahwa non-muslim sekalipun lebih bertauhid daripada orang Islam yang bertawasul dengan meminta syafaat kepada Allah dengan para wali dan orang soleh. Seperti itu yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah kitab karya Wahabi yang berjudul Kaifa Nafhamu Tauhid. Di situ dijelaskan secara eksplisit bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih murni tauhidnya dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan tawassul. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Yang kedua, konsep yang disebut tauhid uluhiyah akan mengakibatkan vonis syirik terhadap orang Islam yang melakukan istighatsah, tabarruk, tawassul dengan para nabi, wali, dan orang soleh. Di kitab ini, di buku ini nanti akan dijelaskan secara gamblang, secara panjang lebar, mengenai kebolehan istighatsah dengan selain Allah. Tabarruk, ngalap barokah dengan para nabi, dengan para wali. Tawassul dengan para nabi, dengan para wali, dengan orang-orang soleh. Di buku ini nanti akan dijelaskan secara sangat gamblang dan sangat detail mengenai kebolehan amaliyah-amaliyah tersebut. Yang ketiga, konsep yang disebut tauhidul asma wa sifat akan memunculkan pemahaman terhadap ayat-ayat dan hadits-hadits mutasyabihat dengan makna lahiriahnya dan terjebak dalam paham tajsim dan tashbih yang menganggap Allah adalah benda yang memiliki tangan, yang memiliki telapak kaki, yang memiliki wajah, yang bertempat, yang berarah. Pada sepertiga malam yang terakhir dia turun ke langit yang pertama, duduk di atas arsy, kemudian pada sepertiga yang terakhir, sepertiga malam yang terakhir turun sampai ke langit yang pertama, as-sama'ud dunya, dan bentuk-bentuk tajsim dan tashbih yang lain. Makanya sebagian ulama menjelaskan kepada kita bahwa Wahabi itu memiliki ajaran 3T. T yang pertama adalah tashbih dan tajsim, menyerupakan Allah dengan makhluk, menyatakan bahwa Allah adalah benda yang berukuran, yang berbentuk, yang duduk di atas arsy. T yang kedua adalah takfir, gampang sekali dan hobi di dalam mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. T yang ketiga adalah tabdi', mudah sekali membid'ah, sesatkan amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh golongan-golongan di luar mereka. Untuk malam ini kajian bedah buku argumen Ahlus Sunnah wal Jamaah kami cukupkan sampai di sini. Barangkali ada 1 dan 2 pertanyaan, kami persilakan. Mohon maaf pertanyaan yang pada minggu yang lalu ya belum sempat kami jawab. Atau kita cukupkan sampai di sini. Ini tadi habis maghrib saya ada ta'lim di masjid ini ya. Habis sholat isya saya langsung ta'lim atau kajian online bersama Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin pertanyaan bisa disampaikan lewat admin nanti karena mungkin ada kajian lain ya, biar tidak barangkali yang ingin ikut kajian Ustadz Ain kalau nggak salah jam 20 silahkan mengikuti. Dari saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan ke pembawa acara, silakan. Saya akhiri dulu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.